Naam, bismillah. Naam. Asatidzah rahimakumullah. Ya. Kalau kita berbicara hukum yang berkaitan pada surat Al-Fatihah, ya kita tulis di sini. Naam, surat Al-Fatihah. Hmm, Naam, bismillah. Nah, kalau kita berbicara surat Al-Fatihah, ya, di antara yang kita akan pelajari, ya, ada beberapa poin. Yang pertama, ya, yaitu ahammiyah, yaitu keutamaan surat Al-Fatihah ini, yang tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, naam, eh, nanti insya Allah bagi yang nggak bisa bahasa Arab, bisa nanti apa namanya, mendengarkan rekaman ulangnya. Baik. Lalu yang kedua berkaitan dengan makharijul huruf. Afwan, sebelumnya berkaitan dengan harakat. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan makharijul huruf. Nah, lalu oh, yaitu tentang sifat. Nah, tentang sifatul huruf. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan hukum basmalah. Baik. Nah, lalu yang berikutnya berkaitan dengan al-luhun namanya. Al-luhun yaitu kesalahan atau koreksi pada surat Al-Fatihah ini. Yang terakhir berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Naam, al-waqaf. Nah, asatidzah dan ikhwah rahimakumullah. Jadi eh, kalau kita berbicara pada surat Al-Fatihah, kita akan menjelaskan kurang lebih ada sekitar 7 pembahasan. Yang pertama, keutamaan surat Al-Fatihah ini yang sudah kita jelaskan. Lalu berkaitan dengan harokat. Nah, berkaitan dengan harokat. Maksudnya bagaimana? Nah, ini nanti berkaitan dengan kesempurnaan harokat kita. Atau yang kita kenal dengan itmamul harokat. Ya, itmam al-harokat. Kita tahu, ya, harokat kita itu ada 3. Ada fathah. Naam, lalu dhamma. Yang terakhir apa? Kasrah. Baik. Berkaitan dengan makharijul huruf sudah jelas. Yaitu dari huruf alif, kemudian sampai huruf ya, kita harus tahu dari mana huruf ini dikeluarkan. Atau berbicara tentang makhraj itu berbicara tentang dari mana huruf itu dikeluarkan. Kalau asatidzah dan ikhwah sekalian sudah tahu, ketika ditanya dari mana huruf ini keluar, dari mana huruf ini keluar, maka berarti insya Allah sudah paham bab makharijul huruf. Lalu berkaitan dengan sifat. Sifat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang dari mana. Dari mana huruf itu
Afwan, bagaimana huruf itu diucapkan atau bagaimana huruf itu dilafalkan. Nah, kalau asatidzah misalnya sudah tahu huruf shad, bagaimana pengucapannya? Apakah dia tebal atau tipis? Dia mengalirkan atau tertahannya nafas atau suara dan seterusnya, maka ini sudah paham berkaitan dengan bab sifat. Lalu berkaitan dengan basmalah di sini ada dua pembahasan, ya. Yang pertama berkaitan dengan hukum basmalah itu, yang kedua berkaitan dengan apakah basmalah itu termasuk dari Al-Fatihah atau bukan. Naam. Yang kita kenal dengan ilmu addil ayat atau ilmu addil ay. Begitu. Lalu asatidzah, kalau kita berbicara tentang kesalahan, maka kesalahan itu ada dua. Ada jali, ya kesalahan yang fatal. Ada khafi, kesalahan yang samar. Jali itu kesalahan yang jelas. Lalu khafi itu kesalahan yang samar. Lalu pembahasan yang terakhir, pembahasan masalah waqaf. Nah, nanti kita akan bagi waqaf ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, asatidzah sekalian, ya bahwa untuk berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah, kita tidak akan banyak menyebutkan kecuali akan pentingnya surat Al-Fatihah ini dengan sholat kita. Lalu berkaitan dengan harakat dan harakat, makhraj dan sifat, ini kami tidak akan menjelaskan secara rinci, ya karena ini pembahasannya sangat panjang dan butuh kelas khusus. Maka ini adalah pondasi yang sangat mendasar sekali bagi kita semua insyaallah ta'ala. Kalau kita ingin fasih dalam membaca Al-Quran, maka nanti anak akan sebutkan rukun-rukun ilmu tajwid. Setelah ini insyaallah. Jadi sebenarnya kalau kita pengen fasih bacaan Quran kita itu mudah. Cukup kita memperhatikan rukun-rukun yang nanti akan Anda sebutkan. Nah, tiga asas ini, harakat, makhraj, sifat, Anda tidak akan bahas di pertemuan kita karena ini butuh halaqah khusus. Tapi nanti kita akan membahas yang pertama berkaitan dengan hukum basmalah, lalu berkaitan dengan lumur, yang terakhir berkaitan dengan masalah waqaf. Nah, jadi ini bagi yang ingin screenshot silakan karena akan kami hapus insyaallah. Baik. Naam. Baik, asatidzah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Jadi yang pertama tadi Anda sudah jelaskan, ketika seseorang ingin fasih bacaan Qur'annya, maka dia harus menyempurnakan rukunnya. Harus menyempurnakan rukunnya. Ulama kita menjelaskan rukun ilmu tajwid itu ada 5. Rukun ilmu tajwid ada 5. Yang pertama, mengenal makhraj. Yang kedua, mengenal sifat. Yang ketiga, hukum tajwid. Lalu yang keempat, naam, riyadhah. Afwan. Atau yang kita kenal dengan riyadhatul lisan. Riyadhatul lisan.
Naam, tanda kurung latihan. Yang kelima yaitu bertalaqi dan musyafahah. Nah, asatidzah dan ikhwah sekalian, ulama kita telah menjelaskan. Jadi eh, ilmu tajwid itu punya rukun. Sebagaimana ya ilustrasinya di dalam agama kita kan kita ada rukun Islam, ada rukun iman. Yang kalau seseorang itu tidak menyempurnakan salah satu dari rukun tersebut, terutama rukun Islam, misal dia berislam, lalu dia nggak sholat, padahal sholat ini adalah rukun, maka dipertanyakan keislamannya. Tentunya ada pembahasan khusus menurut ulama kita. Begitu. Lalu yang kedua, ya, ulama kita ini meletakkan rukun agar setiap kita yang belajar, agar setiap kita yang belajar bisa menyempurnakan atau melewati tahapan-tahapan rukun ini. Mungkin asatidzah sekalian, kita ini yang Masya Allah, apalagi di negeri kita ini, dari kecil kita ini diajarkan Quran. SMP masuk pondok tahfidz, SMA begitu juga. Kemudian mungkin di jenjang mahasiswa kita nggak lepas belajar Qurannya. Dan terus kita pelajari Quran. Tapi pertanyaannya kenapa bacaan kita ini nggak bagus-bagus? Kenapa sih bacaan kita ini nggak fasih-fasih gitu ya? Mungkin saja salah satu faktornya karena kita tidak melewati tahapan-tahapan rukun yang dibuat oleh ulama kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah nazam yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Enak ya? Asy-Syihatsah As-Samanudi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam nazam Tuhfatus Samanudi, beliau mengatakan arkanuhu ma'rifatul makhariji. Yang pertama, rukun ilmu tajwid itu mempelajari makhraj. Ini apa nih? Air Ini itu nih pakai. dasar. Nah, harus mempelajari makhraj. Ya, dari huruf hamzah sampai huruf ya. Ini yang pertama. Arkanuhu ma'rifatul makhariji. Kadza sifati. Yang kedua, rukun tajwid itu mempelajari sifatnya. Makhraj dan sifat ini, asatidzah dan ikhwah, adalah pondasi dasar kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Bahkan seseorang itu nggak boleh dia baca Quran sampai dia sudah belajar makhraj dan sifat. Nah, kalau mungkin di negeri kita hari ini hanya dikenalkan huruf, maka tugas kita sekarang yang sudah belajar, selain kita kenalkan huruf, kita juga ajarkan cara pengucapan huruf yang benar. Walaupun tidak harus berupa teori. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Karena ini sekali lagi pondasi. Ya. Apalagi kita sebagai guru Quran. Kalau makhraj dan sifatnya bermasalah, lalu bagaimana dengan muridnya? Ya, ini adalah pondasi yang harus kita kuasai. Kalau seorang guru perlu menguasai teorinya dan praktek yang benar. Adapun bagi kita yang masih awam, cukup bagaimana kita tahu bagaimana pengucapan huruf yang benar. Kenapa perlu asatidzah dan ikhwah sekalian? Sekali lagi, Allah ini turunkan Quran dengan tajwid. Allah ini turunkan Quran dengan kaidah tajwid yang terjaga sampai hari kiamat. Kalau misalnya tajwid, makhraj dan sifat ini nggak penting, kenapa ulama kita punya karya yang sangat banyak menjelaskan tentang masalah ini? Kalau makhraj dan sifat ini nggak penting, kenapa adanya talaqi? Kalau makhraj dan sifat ini nggak penting, kenapa adanya ijazah Al-Quranul Karim?
Kalau makhraj dan sifat ini nggak penting, kenapa ada halaqah tahsin? Ini semua menunjukkan akan keistimewaan Quran ini terjaga dari sisi bacaannya. Dari makhraj dan sifat yang utama. Baru setelah itu masuk kepada rukun yang ketiga adalah summa ahkamin tajwid, kata beliau, yaitu hukum-hukum tajwid yang dibutuhkan oleh para pembaca Al-Quranul Karim. Lalu yang berikutnya wahakadza riyadatun. Yang berikutnya setelah kita belajar makhraj, belajar sifat, belajar tajwid, maka langkah selanjutnya kita harus riyadhah. Ini termasuk rukun. Jadi harus banyak-banyak latihan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, tajwid itu bukan pembahasan, tapi pembiasaan. Wajar kalau kita semua sekarang misalnya, atau kita awal-awal belajar Quran sulit pengucapan huruf. Kenapa? Karena kita belum terbiasa saja. Wajar kalau kita nggak bisa bilang huruf H dengan H yang benar. Kita nggak bisa membedakan antara ta dengan to, qaf dengan kaf, hamzah dengan ain. Kita nggak bisa membedakan mana huruf yang lidah, mana huruf yang keluar dari tenggorokan. Bagaimana ikhfa yang benar, idgham yang benar. Itu semuanya wajar. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Jadi kalau kita salah dalam belajar dan sulit itu wajar. Karena kita sedang pembiasaan agar kita ini sama persis dengan lahjah Arabi. Apakah kita belajar sia-sia? Tentu jawabannya tidak. Bukankah Nabi kita bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran. Ini kabar gembira orang yang masih belajar. Adapun orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fih, lalu dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun alaihi lahu ajran, dan dia sulit dalam membacanya, maka dia dapat 2 kali lipat pahala. Jadi satu huruf ikhwah dan asatidzah sekalian yang kita ucapkan dan kita usahakan, upayakan biar fasih, maka kita dapat 2 pahala. Nah, lalu asatidzah dan ikhwah sekalian yang ingin Anda sampaikan di antara poin penting. Kita tahu bahwa Quran ini kan adalah mukjizat dan terjaga dengan periwayatan yang dilakukan oleh ulama kita yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bayangkan asatidzah dan ikhwah sekalian, bayangkan hari ini misalnya, satu contoh kita nggak bisa bilang huruf ain, lalu kita bilang afwan Ustadz atau maaf Ustadz, anak kayaknya memang ain anak nggak bisa, dan dia nggak mau berusaha, dia nggak mau berusaha. Nah, yang kebetulan di kemudian hari dia menjadi seorang guru. Lalu dia ajarkan lagi itu huruf ain dengan cara dia yang salah. Dan dia pun gak mau belajar. Guru ini gak mau belajar. Akhirnya murid pun merasa gurunya pun biasa-biasa aja. Ngucapin ain misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak sempurna. Muridnya mengikuti. Muridnya punya murid yang lebih banyak lagi mengikuti hal yang sama. Kita bayangkan asatidzah, kalau kita ini nggak peduli dengan setiap huruf dari Al-Quran, kita khawatir yang hari ini kita bilang ain, kemudian di kemudian hari bisa jadi ain itu persis kayak hamzah. Kenapa? Karena sebagian kita merasa makhraj dan sifat ini nggak penting. Terus apa gunanya ulama kita menjaga ilmu ini dengan periwayatan, dengan ijazah Quran, dengan buku-buku karya mereka? Ulama kita ini menjaga itu saking pentingnya ini Quran untuk dijaga. Kalau hari ini kita misalnya ngucapin huruf dod, ya,
kesulitan, lalu kita nggak mau berupaya mengucapkan dot itu kan makhrajnya misalnya di tepi lidah. Lalu kita hanya beralasan kan dari ujung lidah itu bisa. Jadi nggak perlu lewat tepi lidah. Padahal semua buku ulama kita menjelaskan dot itu dari hafah, dari tepi lidah. Lalu kita ajarkan ke generasi setelah kita. Generasi setelah kita mengajarkan sampai akhirnya kita menyangka dot itu ya huruf dal yang ditebalkan. Mungkin sesekali kita bilang uzur, iya boleh. Mungkin faktor tua, faktor masih awal-awal, atau masih anak-anak, nggak masalah. Tapi kalau misalnya uzur ini kita berikan ke semua orang, maka kita khawatir di kemudian hari dot itu berubah menjadi huruf dal yang ditebalkan karena akarnya dari mana? Dari kita sendiri. Na'udzubillah. Bukankah ini akan menjadi dosa jariah? Bukankah Quran ini adalah diriwayatkan dengan apa namanya mutawatir dan itu ijazah ini adalah amanah. Ya, harus kita ajarkan dengan betul-betul. Maka anan menasehati untuk diri kami pribadi, begitu juga terutama untuk para guru Quran, guru tahfidz atau para pengajar tahsin, jangan kendor. Kenapa? Karena kita khawatir ya kitalah yang menjadi akar perubahan pada huruf. Yang harusnya to benar, ulama kita mewariskan, lalu kita mengucapkan to, ada hamesnya. Ini sekali lagi, ini sangat bahaya sekali asatidzah. Dan penting untuk kita mengetahui akan keagungan setiap huruf dari Al-Quran ini. Yang terjaga sampai hari ini sudah 14 abad yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai kita ini orang yang merubah itu semua. Dan ini yang sudah terjadi. Setiap kita mungkin dulu pernah belajar dengan guru-guru kampung kita yang Masya Allah mereka mengajarkan Quran. Tapi qadarullah. Kita nggak bisa menyalahkan mereka yang ternyata kita pun salah dalam belajar. Yang itu akhirnya muncul alasan-alasan apa? Qadarullah sudah kaku ini lisan. Nah maka bagi kita yang sudah belajar, yuk kita jaga ini huruf. Ini amanah untuk kita ajarkan. Jangan kita rubah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pewaris-pewaris Quran yang amanah insyaallah. Makanya Imam Ibnul Jazari rahimahullah beliau menjelaskan bahwa ada 3 golongan manusia di dalam belajar Al-Qur'anul di dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah muhsin ma'jur. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya musi asim. Yang ketiga ada namanya musi ma'zur. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang istimewa. Ketika dia baca Quran, dia punya bacaan yang fasih, yang sempurna, makhrajnya tepat, sifatnya sempurna, maka dia mendapatkan pahala. Lalu Imam Ibnul Jazari menjelaskan, ada golongan yang kedua. Dia itu baca Quran, tapi dia itu tidak sempurna. Musi itu maksudnya cacat bacaannya. Nah, tapi orang yang cacat dalam membaca Quran ini ada 2 golongan. Yang pertama dia berdosa. Kenapa dia bisa berdosa? Karena dia tidak mau belajar sedangkan dia tahu kalau dia itu salah. Terutama buat para imam-imam sholat nih, para laki-laki. Ya, kita ini ya yang menjadi imam sholat, ya terutama sholawat al-jahriyah, sholat-sholat yang kita jaharkan suara kita, ya jangan sampai Al-Fatihah kita bermasalah. Yuk kita bersama-sama belajar. Tidak ada kata terlambat sampai Allah wafatkan kita. Itu akhir dari kita belajar. Akhir dari kita menuntut ilmu. Nah, lalu ada musik ma'zur.
Ada yang dia cacat bacaannya, tapi dia ma'zur, diberikan uzur. Kenapa? Dia masih dalam proses belajar. Ya mungkin ya kita semua ini mayoritas mudah-mudahan dalam golongan yang mungkin masih cacat dan masih dapat uzur karena kita terus belajar. Dan mudah-mudahan kita masuk ke level yang pertama, muhsin yang ma'jur. Yang bacaannya fasih, sempurna, mahir. Dan dia mendapatkan pahala. Lalu yang keempat apa? Rukun yang keempat harus intinya dari yang ini adalah apa? Intinya di sini adalah berguru. Ya, kita belajar Quran sekali lagi tidak bisa otodidak, nggak bisa belajar lewat YouTube, nggak bisa hanya belajar lewat aplikasi atau lewat Quran yang sekarang fasilitas dengan penanya dan yang lainnya. Itu hanya bagian dari fasilitas membantu saja. Kalau kita pengen betul-betul belajar Quran, yuk kita berguru. Kita datangin guru-guru kita yang punya kompeten, yang betul-betul punya ijazah Quran, yang fasih bacaannya, ya. Dan kita juga kalau pengen cari guru, ya kita minta rekomendasi dari guru-guru kita yang mungkin mutqin bacaannya, agar kita ini nggak salah langkah lagi. Karena mendapatkan guru yang mutqin itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sebagian kita sulit untuk mendapatkan guru yang bagus. Ya, tapi insya Allah di era kita sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita belajar. Jadi sudah nggak ada alasan. Jangan sampai hari-hari kita baca Quran, kita tahu salah dan kita nggak mau belajar, akhirnya bukan dapat pahala. Ya, alih-alih pahala justru malah dapat dosa. Ya, semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik ya untuk terus belajar insya Allah taala. Nah, baik asatidzah dan ikhwas sekalian, kita kembali kepada materi kita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masalah basmalah. Ya. Nah, al-basmalah. Tadi kita jelaskan basmalah itu berkaitan dengan dua hal. Ya. Yang kita bahas yang pertama hukumnya. Maksudnya bagaimana? Apakah basmalah ini termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Lalu yang kedua, eh, apakah basmalah ini termasuk, apakah basmalah ini ayat yang pertama atau dia hanya pembuka dari setiap awal surat? Yang kita kenal dengan ilmu perhitungan ayat. Ya, ilmu perhitungan ayat. Baik. Adapun nanti kalau kita bahas di Matan Al-Muwaddoha, asatidzah sekalian dan ikhwah, sebenarnya hanya membahas pada asas-asas dalam ilmu tajwid ya. Yang pertama pada harakat, nanti kita akan bahas insya Allah di Matan Al-Muwaddoha. Lalu yang kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makhraj dan yang ketiga berkaitan dengan sifat. Nah, tapi sekali lagi ini materi yang ana bawakan, yang kami bawakan ini adalah untuk tambahan faedah buat kita semua insya Allah taala. Yang mungkin sebagian yang hadir di sini ada yang sudah pernah ikut daurah bersama kami atau halaqah intensif yang berkaitan dengan Al-Fatihah ataupun berkaitan dengan makhraj dan sifat. Nah, baik. Kita mulai dari hukum basmalah ini. Ya. Yang pertama, asatidzah, kita perlu tahu, kita meyakini bahwa yang pertama Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ini kita sepakat ini.
Jadi nggak mungkin Al-Fatihah itu ada 6 ayat. Atau bahkan kurang dari itu, 5 ayat misalnya. Kita sepakati bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nanti apakah basmalah termasuk bagian dari ayat pertama ataupun tidak? Tetap kita yakini Al-Fatihah 7 ayat. Dalilnya apa? Dalilnya pada surat Al-Hijr. Naam. Al-Hijr di juz 14 ayat 78. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh telah kami berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang terus terulang al-mathani. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Naam. Begitu juga diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummul Qur'an hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-'azim." Bahwa surat Ummul Quran, maksudnya Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang terus terulang di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga ya dalam hadis yang lain ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan eh, apa namanya kepada seorang sahabat dengan beliau mengatakan, "Ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid." Nabi pernah mengatakan kepada Abu Sa'id ya bin Al-Mu'alla, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid?" Maka Nabi mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimuka a'zama surati minal Qur'an. Maka ketika keluar dari masjid, ya, maka Abu Sa'id mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ingin mengabarkan kepadaku surat yang paling agung dari Al-Quran? Atau ingin mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dari Al-Quran?" Maka Nabi mengatakan, "Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu." Maka kata Nabi, yaitu surat Al-Fatihah ya, yang telah Allah berikan kepadaku. As-sab'ul mathani, yang jumlahnya itu ada 7 ayat yang terus terulang. Nah, ini kita sepakat insya Allah. Nah, lalu muncul permasalahan di sini asatidzah sekalian. Apakah basmalah ini termasuk dari Al-Fatihah atau tidak? Ya. Apakah Al-Fatihah ini termasuk basmalah ini termasuk ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Adapun tadi penjelasan kita kan kita yakini bahwa Al-Fatihah ini 7 ayat. Bahkan ulama kita mengatakan lam ya'ti dalil wahid ala adadi suwari illa fil Fatihati wat Tabarak. Tidak ada dalil satu pun yang menjelaskan tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran kecuali pada 2 surat. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Muluk. Yang Nabi sebutkan ya jumlahnya jelas 40 ayat. Nah, lalu di sini pembahasan kita ya, apakah basmalah ini ayat yang pertama atau tidak? Naam. Hukum basmalah ini. Maka di sini asatidzah sekalian ya, bahwa ulama kita menjelaskan di sini ada 2 mazhab yang menjelaskan tentang hukum basmalah ini. Yang pertama adalah indal fuqaha. Yang kedua indal qurra. Nanti ada pembahasan di kalangan ulama fikih yang nanti berbeda tentunya pembahasan pada ulama Al-Quranul Karim. Kalau pembahasan pada ulama fikih bukan tentang jumlah ayat, tapi tentang hukum apakah basmalah itu dibaca
secara jahar atau tidak, terutama di dalam sholat kita. Maka terjadi khilaf. Yang khilaf itu ya terbuka, sangat luas di bidang fikih. Maka silakan kita yang ingin membaca secara jahar, silahkan. Yang membaca secara sir juga silahkan. Dalilnya ada semua. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah membaca basmalah itu wajib. Nah, kenapa bisa wajib? Atau mungkin sebagian kita mengatakan membaca basmalah itu enggak wajib. Nah, maka nanti ada pembahasannya di ulama Al-Quranul Karim. Nanti kita akan mengenal ulama-ulama Al-Quran ini yang kita kenal dengan imam-imam qiraat, ya, terutama 7 imam atau 10 imam qiraat. Nanti mereka ini akan meriwayatkan. Nah, ada nanti dua golongan. Ada ulama yang, ada dua golongan. Ada nanti imam-imam qiraat yang membaca basmalah itu adalah ayat yang pertama. Ada imam-imam qiraat yang memulai Al-Fatihah ayat pertama itu dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka kita akan bahas insyaallah. Untuk dari ulama fikih, kita tidak akan bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, karena khilaf, ya, dan dalilnya ada semua. Tapi yang betul-betul jelas nanti adalah pada ulama-ulama Al-Quran. Kenapa? Karena mereka meriwayatkannya. Nah, adapun kalau khilaf di kalangan ulama fikih itu terkait masalah ijtihad, ya, masalah ilmu hadis dan semuanya itu insyaallah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas dari indal qurra di sini, dari ulama Al-Qur'an. Di sini ada dua mazhab asatidzah sekalian. Nah, ada dua mazhab. Nah, yang pertama mazhab yang menghitung basmalah itu ayat yang pertama. Al-basmalah ayat yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan alhamdulillah, ya, adalah ayat yang pertama. Baik. Siapa mereka ini? Ya. Naam, ana akan sebutkan. Eh, nah, disebutkan dalam sebuah nazam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau mengatakan kaedahnya seperti ini. Wal kufi ma'a makin ya'uddul basmalah lalu siwahuma ula alaihim uddalah alaihim uddalah uddalah. Ini nazamnya. Maksudnya gimana? Bahwa yang menghitung basmalah ayat yang pertama itu ulamanya siapa saja? Yang pertama adalah Al-Kufi, ulama atau imam-imam yang berasal dari Kufah. Siapa ulama yang berasal dari Kufah? Yang belum pernah belajar qiraat agak sulit mengenalnya, maka di sini Anda sebutkan. Yang pertama Imam Asim. Yang pertama apa? Imam Asim. Yang kedua Imam Hamzah. Yang ketiga Imam Al-Kisai. Nah, lalu
ma'a makkin. Naam. Lalu di sini juga Imam Khalaf ya. Lalu yang berasal dari Mekah yaitu Imam Ibnu Katsir. Naam. Ya'uddul basmalah. Ulama-ulama Quran ini, Imam Asim, Imam Hamzah Al-Kisai, Khalaf dan Ibnu Katsir, mereka menghitung basmalah itu adalah ayat yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak menghitung basmalah ayat yang pertama berarti selain dari mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah ulama Madinah. Yang pertama Imam Nafi'. Yang kedua Imam Abu Ja'far. Ini dari Madinah ya. Ja'far. Kemudian Imam Abu Amr. Lalu yang berikutnya Imam Ya'qub Al-Hadrami. Nah ini bagi yang belum pernah belajar qiraat, mungkin asing dari ulama-ulama Quran ini. Tapi sekali lagi bacaan kita ini, atau yang kita kenal qiraat asyara, qiraat sab'ah. Inilah nama imam-imamnya. Baik, lalu yang berikutnya adalah Imam Ibnu Amir. Yang dari Syam. Nah inilah kesimpulan kita. Alhamdulillah. Jadi ingat, yang membaca basmalah itu ada 5 imam. Asim, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf, Ibnu Katsir. Atau mudahnya ingat ulama Kufah dan ulama Makkah yang membaca basmalah. Adapun yang tidak membaca atau tidak menghitung basmalah sebagai ayat yang pertama, itu ulama Madinah, kemudian ulama dari apa namanya? Dari Basrah dan ulama dari Syam. Basrah itu Abu Amr dan Ya'qub, yang dari Syam itu adalah Imam Ibnu Amir. Nah, alhamdulillah. Lalu pertanyaannya, Imam Hafiz bacaan kita ini, ya bacaan kita semua di Indonesia ini, di mazhab yang mana? Imam Hafiz itu dari Imam Asim. Berarti bacaan kita menetapkan basmalah itu ayat yang pertama. Nah nanti tinggal kembali kepada khilaf ulama fikih. Apakah basmalah itu dibaca jahar atau sir? Yang paling penting dari itu adalah bahwa basmalah harus dibaca. Ya, banyak di antara kita, mungkin sebagian kita yang memulai Al-Fatihah dari hamdalah, ya, dan kita membaca riwayat Imam Asim atau qiraat Imam Asim, lalu kita nggak membaca basmalah. Nah, ini bahaya. Adapun yang menghitung Al-Fatihah ayat pertamanya dari hamdalah, apakah mereka wajib baca basmalah? Maka membaca atau tidak membacanya itu jaiz. Ya. Tapi dianjurkan untuk dibaca karena basmalah adalah permulaan pada setiap surat. Tapi mereka nggak wajib. Tapi kita ini yang membaca qiraat Imam Asim, yang merupakan bacaan mayoritas seluruh kaum muslimin di belahan dunia manapun, maka basmalah harus dibaca antara sir ataupun jahar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami insya Allah. Baik. Lalu asatidzah sekalian, kita masuk pada poin yang berikutnya. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Ya, kita nanti kalau sudah masuk nazam, kita akan baca secara ringkas saja. Ya, karena kita ini kelas materi bukan kelas praktek, maka kami tambahkan materi-materi pelengkap insya Allah. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Afwan Ustaz, ingin Silakan bertanya, Ustaz. apa yang Nah, dimaksud tadi mengenai ilmu adil ay atau adil ayat bil basmalah? nah,
yaitu ilmu tentang perhitungan jumlah ayat, Ustaz. Taib, Ustaz. Nah, jadi asatidzah dan ikhwas sekalian, ilmu addul ay ini salah satu ilmu yang cukup penting, ya. Walaupun ilmu ini ya ada sejarahnya sebenarnya, sampai ulama kita membuat karya sampai disebutkan yang kurang lebih ada sekitar 20 kitab yang menjelaskan tentang ini. Maksudnya ilmu Abdul Ay ini ilmu tentang apa? Ilmu tentang jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat misalnya jumlah surat, kan kita sepakat ada 114. Ya. Adapun kalau jumlah juz di sini, ya sekali lagi tidak harus kita mengatakan 30 juz. Karena yang pertama kali membagi Al-Quran itu 30 juz adalah seorang pemimpin kaum muslimin saat itu, yaitu Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Jadi sejarah yang membagi Quran ini menjadi 30 juz itu adalah Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Ya, karena kalau kita bicara tentang pembagian Al-Quran ini, ya sejak zaman Nabi sudah dibagi-bagi. Ya, bahwa Nabi membagi misalnya membaca atau murojaah Quran ini menjadi misalnya 7 hari. Nah ini kan juga pembagian. Nah intinya ini ada sejarahnya. Nah tapi kalau kita bicara yang sepakat bahwa memang Al-Quran itu jumlahnya ada 414 surat. Nah cuma nanti ada khilaf. Ada berapa jumlah ayatnya. Ya sebagai ringkasannya misalnya kita ambil satu contoh di surat Al-Fatihah ini. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini basmalah. Ada yang mengatakan dari apa? Surat Al-Fatihah ini dimulai dari ayat yang pertama adalah hamdalah. Atau misalnya pada surat Al-Ikhlas. Kalau kita berbicara ilmu tentang ilmu ad-dil ay. Ada yang menghitung Al-Ikhlas itu 4 ayat. Ada yang menghitung 5 ayat. Nah, lalu pertanyaannya apakah Qur'annya berubah? Tentu tidak berubah. Hanya beda peletakan akhir ayat saja. Hanya berbeda pada peletakan akhir ayat saja. Misalnya, Qul huwallahu ahad ayat pertama. Allahus samad ayat kedua. Ada lam yalid walam atau lam yalid. Ada sebagian ulama kita ya membagi ini ayat yang ketiga. Nah, sebagian yang lain menghitung lam yalid walam yulad, ini ayat yang ketiga. Walam yakullahu kufuwan ahad, ada menghitung ini ayat keempat. Kalau tadi dibagi dua lagi berarti ini ayat yang kelima. Nah ini pembagian ayat ini ada ilmunya tersendiri yang di dalam yang ulama kita membuat disiplin ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu adil ay. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan asatidzah dan ikhwah sekalian. Pembahasan pada surat Al-Fatihah ini berkaitan dengan al-lahn. Nah, lahan itu mudahnya adalah khata'un fi tilawatil Quran. Yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Jadi ulama kita punya istilah khusus namanya lahan. Ya lahan itu ya intinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, setiap kita salah maka itu namanya lahan. Lahan ini kan terbagi menjadi dua. Nah, ada lahnul jali, al-jali.
ada lahnul khafi. Ya. Yaitu apa maksud dari lahnul jali? Lahnul jali itu maksudnya adalah wadih lil jami'. Kesalahan yang sangat jelas bagi semua orang yang pernah belajar tajwid. Mungkin sebagian kita pernah mengenal lahnul jari itu kesalahan yang jelas yang orang awam pun tahu. Nah, ini ana rasa kurang tepat istilahnya. Yang lebih tepat adalah kesalahan yang jelas yang umumnya orang yang sudah belajar tajwid tahu kalau itu salah. Nah, adapun kesalahan yang khafi ini kesalahan yang samar. Nah, kesalahan yang samar. Nah, di sini Anda perlu menjelaskan. Kenapa sih ulama kita membagi ada lahnul jali, ada lahnul khafi? Ya, pada dasarnya ya lahan ini ya secara hukum itu haram semuanya. Jadi kita nggak boleh terjatuh dalam membaca Al-Quran. Nah, pembagian ulama ini adanya jali, adanya khafi untuk menjelaskan bagi kita ini yang apa namanya sudah belajar tajwid. Ana ulang sekali lagi, ya. Pembahasan ulama kita tentang lahan ini pada hakikatnya semua kesalahan di dalam membaca Quran itu haram. Tapi di sini kenapa ulama kita menjelaskan adanya jali, adanya khafi? Karena ingin menjelaskan untuk secara khusus yang sudah pandai di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sudah mutqin bacaan Qur'annya, dia terjatuh dalam kesalahan, maka dia termasuk kategori jali. Walaupun kesalahan itu samar. Tapi kalau ada orang awam misalnya, walaupun dia terjatuh dalam kesalahan yang fatal, naam, ya mungkin belum tentu dia ini berdosa kalau dia nggak tahu. Begitu ya. Nah, al-muhim ya kesimpulan kita bahwa lahan ini kesalahan yang terjadi di dalam membaca Quran secara mutlak pada hakikatnya dasarnya hukumnya haram untuk kita terjatuh di dalam kesalahannya. Tapi tentunya kan nanti kita ada yang baru belajar, ada yang memang sudah mahir. Yang sudah mahir maka dia ya harus menjauhi kesalahan yang jelas ataupun kesalahan yang samar. Wallahu taala alam. Naam. Lalu ikhwah dan asatidzah sekalian, lahnul jali, ya kita sekarang fokus pada lahnul jali dulu, kesalahan yang jelas. Al-lahnul jali, ya. Kesalahan yang jelas itu terjadi, afwan, terbagi menjadi dua. Ada yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Nah, nah, yang tidak merubah makna tentunya dia tidak sampai maknanya berubah. Ya, misalnya contoh kita membaca alhamdulillah, kita rubah menjadi alhamdulillah. Nah, itu mungkin ada perubahan harokat atau perubahan i'rab, tapi sebagian ulama kita menjelaskan ini tidak sampai merubah makna. Apakah dia jali? Iya, dia merubah harokat. Nah, kita akan fokus pada yang merubah makna. Itu terjadi pada 4 keadaan. Yang pertama, tidak
menyempurnakan tasydid. Nah, atau istilahnya takhfiful musyaddad. Yang kedua, merubah harakat. Nah, kemudian memanjangkan harakat. Kemudian yang keempat, mengurangi. Yang kelima, anak kasih tambahan di sini adalah merubah huruf. Nah, ini kategori lahnul jali yang yughayyirul ma'na, yang dapat merubah makna, terkhusus pada surat Al-Fatihah. Yang pertama, takhfiful musyaddad. Dia yang harusnya tasydid, tapi dia nggak baca dengan tasydid. Mungkin sebagian kita merasa, Ustadz, bukankah ini kesalahan yang samar, Ustadz? Tidak masuk jali. Kenapa ulama kita masukkan kategori jali? Kita tahu bahwa tasydid itu kan hakikatnya dua huruf. Saat kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahman, hakikatnya ini kan ada dua ro di situ. Maka ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, nggak ada tasydidnya, maka seakan-akan kita mengurangi huruf. Sebagaimana kita misal membaca nih, kita membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaik walladzina. Terus kita baca dengan alladzina. Boleh atau enggak? Jawabannya enggak boleh karena kita kehilangan waw. Begitu juga saat kita membaca tasydid dan kita tidak sempurnakan tasydidnya seakan-akan dua huruf, maka itu kategorinya juga jali. Kemudian merubah harakat. Naam, memanjangkan harakat, mengurangi harakat dan merubah huruf. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang jali yang nanti kita akan temukan pada surat Al-Fatihah. Wallahu taala a'lam. Ya. Di sini tidak anak akan rincikan lebih jauh ya karena pembahasannya cukup panjang ya. Adapun kesalahan yang tidak merubah makna, ya intinya dia kesalahan yang mungkin ada perubahan, naam, tapi tidak sampai merubah makna. Nah, sebagaimana nanti misalnya adanya ikhtilas dalam harakat, harusnya dia membaca maliki yaumiddin, dia baca dengan maliki, liki, liki, harusnya liki, gitu ya. Nah, ini kan tidak sampai merubah makna. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, ini beberapa bentuk kesalahan yang nanti kita akan temukan dalam Al-Fatihah. Nah, kita masuk pada pembahasan akhir ini, asatidzah. Ya, kita sekali lagi, kita ini hanya memaparkan sedikit materi yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan materi pada nazam. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang al-waqaf. Nah, pembahasan tentang al-waqaf. Ya, berbicara tentang waqaf, ini juga kita harus membicarakan tentang ibtidah. Ya. Apa itu ilmu waqaf dan ibtidah? Mudahnya adalah tempat di mana kita berhenti dan memulai bacaan kembali. Waqaf dan ibtidah ini ya, terbagi menjadi tiga asatidzah. Dari sisi makna dan dari sisi lafal atau dari susunan suatu kalimat. Ada namanya tam, ya. Ada namanya kaf, ada namanya hasan. Yang terakhir ada namanya qabih. Nah,
Jadi saat kita membaca Al-Quran, ya, baik kita itu berhentinya di akhir ayat, atau kita berhentinya di pertengahan ayat, atau kita berhenti di akhir surat, itu ulama kita menjelaskan tentang hukum wakaf di situ. Maka pembagiannya pada 4 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf tam. Ya, nanti kita akan berbicara tentang Al-Fatihah berkaitan dengan wakaf di sini. Eh, wakaf tam itu apa? Yaitu wakaf yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, sempurna. Sempurna makna dan i'rab yang tidak ada kaitannya dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Ini namanya waqaf tam. Ini biasa terjadi misalnya ketika perpindahan dari satu kisah ke kisah yang lain. Atau berbicara tentang eh, surga lalu melanjutkan pembahasan tentang akhirat. Nah, ketika kita berhenti di pembahasan surga dan kita ingin lanjut pembahasan akhirat, maka ini juga sama, waqaf tam namanya. Atau contoh pada surat Al-Fatihah, 5 ayat pertama, di surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu di ayat yang ke-6 menjelaskan tentang orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Maka ayat yang kelima ini saat kita berhenti di sini, wa ulaika humul muflihun, ini adalah waqaf tam. Maksudnya sudah sempurna makna dan i'rabnya tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Jelas insyaallah ya. Adapun rinciannya ini butuh kelas khusus ini. Nah, lalu ada namanya kaf. Kaf itu maksudnya adalah cukup. Ya. Maksudnya gimana? Dia sudah cukup maknanya. Naam, tapi i'rabnya belum sempurna. I'rabnya belum sempurna. Nah, ini bisa terjadi di pertengahan ayat atau terjadi di akhir ayat atau bisa jadi dia terjadi ketika walaupun suratnya sudah selesai tapi ternyata masih ada kaitannya dengan surat setelahnya. Nah, ini namanya waqaf kaf. Ada namanya waqaf hasan. Hasan maksudnya adalah baik. Tapi belum sempurna. Sempurna makna dan i'rabnya. Makna dan i'rabnya. Ketika kita berhenti di mana saja, selama tempat yang kita berhenti itu bagus atau baik, maka itulah yang disebut dengan waqaf hasan. Walaupun nanti ada kaedahnya dan perinciannya. Adapun waqaf qabih adalah ketika kita berhenti, dia dapat merusak makna atau kalimatnya masih belum jelas. Nah, kalimatnya belum jelas. Nah, ini yang kita nggak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ya. Nah, sekarang asatidzah, Ana tidak merincikan lebih jauh, tapi sekali lagi masalah wakaf dan ibtida ini sangat-sangat penting. Karena nanti ini sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Sangat erat kaitannya dengan tafsir. Sangat erat kaitannya dengan ilmu qiraat.
Ya, ini sangat penting. Maka Imam Ibnul Jazari mengatakan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Setelah kita menguasai kaidah tajwid, selanjutnya harus belajar ilmu waqaf dan ibtida. Walaupun ilmu waqaf dan ibtida ini bukan bagian dari ilmu tajwid ya. Tapi ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran terutama pada 3 keilmuan besar itu. Bahasa, tafsir, dan qiraat. Nah, untuk lebih ringkas lagi, kita langsung masuk pada Al-Fatihah saja. Ya, kita masuk pada Al-Fatihah. Kita akan coba tulis ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini ayat yang pertama. Yang ini menurut riwayat Hafs ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Nah, kita coba sampai ayat yang kelima dulu. Kita bahas masalah wakafnya dan ibtida'nya. Yang pertama, kita bicara basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saat kita berhenti di basmalah. Apa jenis wakafnya? Ulama kita bilang ini adalah wakaf tam. Baik, Anda tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar kenapa dia tam. Ya, tapi kesimpulannya demikian insya Allah ya. Nah, ini adalah wakaf tam. Nah, sebentar. Ayat yang kedua, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau misalnya kita membaca Alhamdulillah. Boleh nggak kita berhenti di sini? Boleh. Jenis wakafnya apa? Wakaf hasan. Nah, tapi di sini ada kaedah saat kita berhenti dengan wakaf hasan, syaratnya kita harus mengulang pada kalimat sebelumnya. Nggak boleh kita langsung baca, misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nggak boleh. Harus kita ulang dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu pertanyaannya, ayat yang kedua ini apa jenis wakafnya? Ini namanya adalah wakaf kaf. Naam. Kenapa dia disebut dengan wakaf kaf? Karena ada masih kaitannya dengan ayat yang ketiga. Kan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat yang ketiga menjelaskan sifat Rabbul Alamin itu. Nah, lalu pertanyaannya apakah kita harus mengulang lagi ayat yang kedua? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena termasuk dari sunnah kita berhenti di setiap akhir ayat itu sunnah. Walaupun nanti ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan ayat setelahnya, ya, tapi ternyata di situ ada akhir ayat, maka kita disunahkan untuk wakaf. Nah, karena disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mensifati bacaan Nabi kana yuqatti'u ayatan ayat. Bahwa Nabi itu membaca Al-Quran satu ayat. Maksudnya berhenti satu ayat berhenti lagi begitu. Nah,
Kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga sama. Waqaf kaf. Kenapa? Karena belum selesai sifat Allah itu. Sifat yang kita puji itu belum selesai. Maliki yaumiddin. Nah, di sini baru namanya waqaf tam. Nah, karena selesai pujian Allah Subhanahu wa taala itu pada ayat yang keempat. Lalu setelah kita memuji, kita melanjutkan ayat yang kelima berkaitan dengan ikhbar. Berkaitan dengan ikhbar, kita setelah memuji kita ingin menyampaikan apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Ini juga waqaf tam kalau kita berhenti di sini. Naam. Baik. Lalu kita lanjutkan ya. Ini sudah jelas insyaallah pembagian waqafnya. Nah, kita lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, afwan, coba kita ulangin. Nah, ini ayat yang ke-7. Tapi nanti ada khilaf di sini ya. Nah, asatidzah kita lanjut. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ulama kita menjelaskan, di sini ada dua pendapat. Ada yang bilang ini adalah waqaf tam. Ada yang bilang ini adalah waqaf kaf. Yang bilang mengatakan tam, ya, yang mengatakan tam, ini ulama kita berpendapat bahwa jalan yang lurus itu umum. Intinya kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Yang mengatakan kaf, kita ingin meminta kepada Allah jalan yang lurus, tapi jalan yang mana? Begitu. Maka ada kaitan dengan ayat setelahnya. Yaitu, Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Pertanyaannya apakah maknanya sudah sempurna atau belum? Di sini juga sudah sempurna. Maksudnya di sini adalah di sini waqaf kaf juga di sini. Ya kalau kita di sini ini waqaf kaf. Nah, kan tadi kita sudah bahas nih asatidzah dan ikhwah bahwa ada dua mazhab ulama Quran kita bahwa ada yang menghitung basmalah itu ayat yang pertama adalah basmalah. Berarti ayat yang ketujuhnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kalau mazhab yang kedua yang mengatakan alhamdulillah ayat yang pertama, maka ayat yang keenamnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini. Ayat yang keenam. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, lalu pertanyaan ana, kalau nih misal kita membacakan riwayat Hafiz dari Imam Asim yang mengatakan mazhab yang pertama, kita ngikut mazhab pertama. Pertanyaannya apakah kita boleh berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim? Maka jawabannya boleh. Karena di sini maknanya sudah kaf. Naam. Tapi di sini ada timbul masalah nih asatidzah dan ikhwas sekalian. Bahwa ada kaidah al-arabu la tabda'u minal majrur atau minal kasrah.
bahwa orang Arab itu nggak memulai suatu bacaan itu dari kasrah. Naam. Di sini kan ghairi. Naam. Ro-nya di sini kasrah. Lalu gimana cara membaca yang lebih utama? Ya maka yang afdal sebenarnya kalau kita mau bicara yang utama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ahsannya berhenti di sini. Lalu mulai dari mana? Dari ghairi lagi. Loh, Ustadz, bukannya kan kita nggak boleh dari kasrah. Jawabannya beda lagi. Karena ini kita tadi sudah baca sempurna. Maka kita boleh memulai dari sini. Yang nggak boleh itu kalau betul-betul baru memulai dari si ghairi. Nah, maka kita boleh mulai lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di ayat ini ya, ini namanya adalah waqaf tam karena sudah selesai ayatnya surat Al-Fatihah ini. Nah, jadi kalau kita mau bicara afdolnya kita berhenti di sini, tapi kita ulang lagi dari sini. Tapi apakah boleh kita berhenti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jawabannya boleh. Karena ini sudah kaf. Ya, maknanya sudah cukup. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum asatidzah sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan nazam di sisa waktu kita ini yang insyaallah kita akan mengkaji bersama. Baik. Eh, Ana akan tampilkan sekarang nazamnya. Ana akan tampilkan sekarang nazamnya. Mudah-mudahan setelah kita pelajari nazamnya, semuanya bisa berkesempatan untuk menghafal agar mendapatkan ijazahnya. Karena nanti misalnya suatu saat asatidzah di sini yang hadir juga bertemu dengan Dr. Arif Wardani ya karena beliau tinggalnya masih di Indonesia ya. Naam, di Jawa Tengah. Siapa tahu nanti bisa ikutin daurah beliau. Tetap harus menghafal juga. Begitu ya. Harus menghafal juga kalau ingin mengambil nazam atau ijazah dari beliau langsung. Maka kami sarankan untuk menghafalnya. Lalu bagi yang ingin mendapatkan materi yang sempurna dari Al-Fatihah ini, ya sebenarnya bagi yang sudah menghafal, bagaimana kami menjanjikan bonus kitab Al-Fatihah itu, yang insya Allah materinya lengkap di situ, yaitu yang sudah tertera di grup, yaitu judul bukunya sudah benarkah bacaan Al-Fatihahmu? Di situ kami menjelaskan banyak sekali pembahasan-pembahasan atau materi yang penting dari sebelum kita masuk pada koreksi Al-Fatihah ini. Nah, baik, bismillah. Nah, kita mulai di bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazimu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. متن الموضح في بعض تنبيهات في الفاتحة تأليف الشيخ عارف ورداني Al-Azhari Al-Indonesi. Ya, beliau ini dari Al-Azhar. Ya, dulu pernah menimba ilmu di sana. Dan beliau adalah kebangsaan orang Indonesia. Nah, nazam ini kami pribadi cukup merekomendasikan dari banyaknya nazam Al-Fatihah yang kami tahu. Kurang lebih kalau tidak salah ada 4 atau 5 nazam Al-Fatihah yang ma'ruf. Kita bicara yang ma'ruf ya. Nah, dari 4 atau 5 nazam yang ma'ruf ya tentang Al-Fatihah ini, yang paling ringkas dan cukup jelas nazamnya dan mudah adalah nazam beliau. Ini Masya Allah ya. Orang Indonesia mampu bikin nazam yang sederhana, yang menarik gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa meniti jalan sebagaimana beliau belajar.
Baik, Ana tidak banyak menjelaskan di luar dari pembahasan nazam, ya, karena kalau mau kita bahas lagi secara per kalimat, Masya Allah ya, waktunya nggak cukup. Mungkin butuh sampai sore ini daurah kita, tapi kita cukupkan yang mudah-mudahan asatidzah nanti kita akan eh, adakan mungkin misalnya kelas khusus atau asatidzah nanti melanjutkan kepada asatidzah yang lain. Alhamdulillah. Baik, kita mulai bahwa nazam ini ya penyusunan baitnya dengan bahar rajaz. Jadi model penyusunan nazam ini dengan bahar rajaz. Dari mana kita tahu kalau kita belajar ilmu tentang syair? Ya. Nah, bagi kita yang mungkin belajar ilmu tentang syair, kita akan tahu apa namanya jenis-jenis dalam sebuah nazam. Nah, atau jenis-jenis timbangan pada syair dalam bahasa Arab. Itu ada kurang lebih 16 bahar. 16 timbangan. Nah, tapi di sini dalam nazam ini sang penulis menggunakan bahar namanya bahar rajaz, timbangan rajaz. Baik, kita mulai. Yaqulu 'Arif bin Muhrimina raji ridha ilahina yaqina. Berkata Arif bin Muhrimin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dengan penuh keyakinan. Raji ridha ilahina yaqina. Nah, jadi nama penulis adalah Arif ibnu Muhrim atau Muhrimin ya. Lalu kita lanjutkan bait yang kedua. Alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawwadan muyassara. Alhamdulillah. Ya, segala puji milik Allah. Alladzi qad yassara. Yang telah memudahkan. Memudahkan apa? Untuk membaca dan menghafalkan kitabahu. Kitabnya Al-Quran. Mujawwadan muyassara. Dengan membacanya dan menghafalnya dengan kaidah tajwid yang juga dimudahkan. Maksudnya Quran itu mudah sebagaimana tadi kita telah sampaikan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahkan Allah terus ulang agar ini menjadi doktrin kita bersama asatidzah dan ikhwah. Sekali lagi belajar Quran itu mudah buat siapa saja. Maka jangan kita yang mempersulit belajar Quran. Terutama buat para guru-guru Quran nih, perhatikan. Baik, thumma salatuhu ala syafi'ina. Kemudian salawat. Ya, semoga tercurahkan atas sang pemberi syafaat ala syafi'ina. Siapa? Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Semoga salawat ini dan salam tersampaikan kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga doa ini juga tersampaikan kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita Al-Quran. Terutama maksudnya yang telah mengajarkan Dr. Arif Al-Quranul Karim. Ya. Nah, kita lanjutkan bait yang keempat. Wa ba'du, selanjutnya, ya, di sini ulama kita menjelaskan. Yang pertama kali mengatakan amma ba'd atau wa ba'd ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Tapi menurut sunnah sebagaimana dalam hadis yang sering dipakai oleh Nabi dalam khutbahnya yaitu kalimat amma ba'du. Lalu apakah wa ba'du boleh? Jawabannya juga boleh. Ya. Jadi amma ba'd wa ba'du maksudnya dan seterusnya, ya gitu. Jadi mempersingkat muqaddimah dan ingin melanjutkan kepada isi dari apa yang ingin disampaikan. Wa ba'du,
Minni lakumu muwaddahah. Dariku, ya maksudnya matan ini, lakumu, yang aku tulis untuk kalian atau untuk kamu, muwaddahah fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. Jadi dariku sebuah nazam yang aku berikan kepada kalian atau kepadamu, penjelasan yang berisikan apa tentang beberapa penjelasan atau peringatan tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. Baik, lanjut. Nah, lalu di sini beliau mengoreksi tentang makhraj dan sifat. Ya, karena ini pondasi sekali lagi. Ini adalah pondasi. Haqiq hurufaha kadza sifatiha fasihhatus salati min sihhatiha. Pastikanlah kebenaran, maksudnya kebenaran apa? Makhraj huruf-hurufnya, begitu juga sifat-sifat hurufnya. Kenapa? Kenapa kita perlu memperhatikan makhraj dan sifat pada bacaan Al-Fatihah? Karena fasihhatus salati min sihhatiha. Karena sahnya salat seseorang itu ya dinilai benar bacaannya dari surat Al-Fatihah. Karena tadi kita sampaikan rukun. Maka muncul kaedah dalam ilmu usul fiqih, malam yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sesuatu yang belum sempurna kecuali dengan sebab itu, maka sebab itu menjadi wajib. Nah, misal nih kita kan bilang sholat itu rukunnya diantaranya ada membaca Al-Fatihah. Lalu kita ini nggak benar dalam bacaan Al-Fatihah. Maka ya karena kita tahu sholat itu wajib membaca Al-Fatihah, maka mempelajari bacaan Al-Fatihah ini juga wajib. Karena nanti akan kita baca di dalam sholat kita. Begitu ya. Nah, lalu beliau menjelaskan tentang koreksi-koreksi yang ada pada surat Al-Fatihah. Kita mulai. Raqqiqo a'udzul hamdu ma'la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Tipiskanlah bacaan pertama a'udzu. Hamzahnya. Ini koreksi hamzahnya ya. Jadi nggak boleh dibaca a'udzu. A'u. O. A'udzu. Kenapa beliau memulai dari isti'adzah? Karena isti'adzah ini ya wajib kita baca sebelum membaca Al-Quranul Karim. Walaupun dia bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Quran. Ya. Perintah membacanya ada dalam Quran di surat An-Nahl. Tapi lafal isti'adzah atau biasanya kita baca ini tidak wajib, bukan tidak wajib. Maksudnya ini bukan bagian dari Al-Quran. Ya, tapi beliau koreksi karena pentingnya membaca isti'adzah di setiap awal kita membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran. Pertama, a'udzu. A'udzu bukan a'udzu. A'u. Nah, hati-hati. Lalu juga kita disuruh tipiskan apa? Alhamdu. Alhamdu. Hamzah wasalnya. Jangan alhamdu. Harusnya alhamdu. Beserta la. Nah, la di sini pada kata apa? Pada kata waladhdallin. Ya. Pada kata waladhdallin. Jadi nggak boleh kita baca ghairil maghdubi alaihim wala. Nah, harus waladdallin. Demikian. Ya fata, wahai pemuda. Wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Dan tipiskan juga bacaan huruf sin dan ta pada kata al-musta. Al-musta.
yang datang sebelum huruf tebal. Maksudnya kan setelah sin dengan ta ada huruf qaf. Jangan sampai sin dan ta-nya tebal. Al-mustaqim. Harusnya al-mustaqim. Demikian ya. Ini kalau mau lebih jelas ya harus talaqi, praktek ya. Nggak bisa teori saja. Tapi kita sekarang majelis teori. Lanjut. Qawluka ar-Rahmani la ar-Rahman. Fa'a'ti haqqal harfi ya'ni ra'an. Lalu kata beliau, bacaanmu mestinya yang benar itu adalah ar-Rahman. Dengan mentasydidkan ra. Bukan ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini yang salah. Harus ada tasydid ra-nya. Karena ini yang sering terjadi. Ya. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi khususnya buat umat Islam Indonesia, negeri kita. Karena beliau tahu kesalahan orang Indonesia itu apa aja gitu ya. Nah, tadi beberapa koreksi. A'udzu, alhamdu, la, wala, sama al-mustaqim, bukan al-mustaqim. Lalu beliau koreksi juga kata Ar-Rahman. Harus ada tasydid. Jangan sampai kita baca nggak ada tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah ini salah. Harus dengan tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ya. Naam. Fa'a'ti haqqal harfi. Ya'ni ra'an. Maka berikanlah hak hurufnya. Yaitu 2 ra. Sebagaimana kita jelaskan. Tasydid itu ibarat 2 huruf. Ibarah an harfain. Yang ke-8. فأخفيا تكريرها مشددا وحاذرا تمطيت إيا شددا. Naam. Maka kata beliau, sembunyikanlah, ikhfakanlah pengulangan bunyi huruf ra secara seraya mentasydidkannya. Nah, maksudnya gimana asatidzah dan ikhwas sekalian? Saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ro-nya itu kan ada takrir, ada getaran. Sifat ro itu kan ada getarannya atau yang kita sebut dengan at-takrir, sifat at-takrir. Nah, takrir ini nggak boleh berlebihan. Ya, cukup getaran yang alami atau natural, 1 kali getaran. Ar-Rahman. Nggak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ini kebanyakan. Gimana biar benar? Talaqi insyaallah. Begitu ya. Wahadhiran tamtayta iya syuddida. Dan waspadalah terhadap memanjangkan tamtayt. Memanjangkan kata iyyaka. Harusnya kita baca dengan tasydid. Iyyaka. Iyyaka. Jangan iyyaka na'budu. Iyyaka. Justru malah dipanjangkan iya-nya. Dikasih iya tambahan. Iyyaka. Harusnya iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Begitu ya. Nah, lalu bait yang ke-9. Alhamdu ma'an'amta qad tuqalqalu fabayyinan sukunaha yumahhalu. Kemudian pengucapan huruf mim sukun pada kata alhamdu dan pada kata an'amta. Ini koreksi mimnya. Qad tuqalqalu. Kadang-kadang dikolkolahkan atau dipantulkan. Ini keliru. Ya. Yang benar apa? Fabayyinan sukunaha yumahhalu. Maka perjelaslah sukunnya secara jelas. Maksudnya dengan pelan-pelan, dengan ringan. Jadi alhamdu bukan alhamdu, hamdu gitu. Alhamdulillahi atau siratal ladzina an'amta Nah, ini pantulan. Harusnya dia dibaca jelas dan sifatnya bainiyah. Alhamdu
an'amta, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan agar dia tidak mantul. Baik, lanjut ya. Yang ke-10. Wa kullu madmumin fa ashbi'an bi dhamm wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Dan setiap huruf yang berharakat dhammah maka sempurnakanlah dhammahnya. Fa ashbi'an maksudnya sempurnakan dhammahnya. U na'budu al-maghdubi. Naam. Yaumi, sempurnakan itu dhammah. Wa kullu maftuhin wa maksurin yutam, dan sempurnakan juga fathah sama kasrahnya. Ya. Dan ikhwah dan asatidzah sekalian, salah satu dari penyempurna bacaan seseorang itu memperhatikan harakat. Ya, kesempurnaan harakat dan kesempurnaan huruf ini nggak boleh dipisahkan. Mungkin sebagian kita makhrajnya benar, tapi karena harakatnya nggak sempurna, jadi nggak sempurna bacaannya. Nah, jelas ya. Kayaumi ihdinas sirata ghairi fala tumilu atmiman bil kasri. Lalu kata beliau, seperti pada kata yaumi ihdinas sirata ghairi, maka jangan engkau miringkan. Maksudnya jangan dibaca dengan imalah. Jadi bukan yaumi maliki yaumiddin. Salah ya. Harus kasrah. Maliki yaumiddin. Nah, ini pembahasan tentang harokat juga panjang penjelasannya. Dan nanti tentunya butuh praktek yang detail satu-satu begitu. Tapi di sini kita coba jelaskan secara teori. Lalu juga ihdinas sirata. Ihdi. Harus jelas kasrahnya. Ihdi. Nah, jangan sampai imalah. Atau ihdina na. Itu misalnya. Jadi taklil. Harusnya ihdina fathah. Atau ghairi. Bukan ghairi. Ghairil maghdubi. Enggak boleh. Ghairi. Jelas ya. Bait yang ke-12. Wahdzar lada maliki yaumi na'budu min ikhtilasil harakati yujadu. Waspadalah pada saat membaca kata maliki yaumi. Sama pada kata na'budu dari apa? Ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Mengurangi atau mengerupsi harakat. Jadi mengurangi harakat. Harusnya dia sempurna satu harakat. Maliki yaumi. Maliki. Tapi sebagian kita mengikhtilas. Ikhtilas ini sering terjadi saat harokat yang bergandengan. Ana ulang lagi. Ikhtilas sering terjadi saat harokatnya bergandengan. Misal dhammah, kasrah, fathah. Jadi kalau kita ketemu harokat yang bersamaan sama, itu seringkali kita ikhtilas. Contohnya di sini, maliki. Harusnya kasrah jelas. Nggak boleh maliki, liki. Harusnya maliki gitu ya. Na'budu bukan na'budu, bu. Na'budu. Jelaskan. Lidhadi lad italatun muhattamah laysat kadha wa ta wa dal mufakhamah. Nah, ini faedah Masya Allah ya. Kemudian huruf dad pada kata waladhdallin wajib dengan dibaca dengan sifat istitalah. Istitalah itu memanjangkan makhraj. Nah, itu namanya istitalah. Nanti pembahasannya juga ini butuh halaqah yang khusus. Kurang lebih demikian. Kata beliau, huruf dad itu laisat kadha wa ta wa dal mufakhamah. Nah, ikhwah dan asatidzah sekalian. Seringkali kita itu merubah dad pada 3 huruf ini. Jadi dha waladzallin. Sering kami dengar secara pribadi kami atau mungkin sebagian biasa mendengar atau sebagian kita salah ucapannya jadi dha atau merubah menjadi ta waladdallin atau menjadi dal yang ditebalkan.
Waladdallin. Kenapa bisa jadi dal yang ditebalkan padahal suaranya benar? Ya karena salah makhraj. Nah, sebagaimana tadi kita bahaskan di muqaddimah. Lanjut ya. Tinggal 6 bait lagi. Wahris ala miqdari maddin lazimi wa huwa sittu harakatin fa'alami. Dan sungguh-sungguhlah konsisten dengan ukuran panjang mad lazim, yaitu 6 harakat. Maka ketahuilah, ya, maksudnya di sini mad lazim pada kata waladdallin. Itu kan mad lazim kalimi musaqqal. Harus 6 harakat. Jangan kebanyakan dari kita antara kurang atau lebih gitu. Harus 6. Waladdallin. Kata beliau, katuli atuni wa khudh nuhiha faqis thalatha alifatin fiha. Seperti total panjang bacaan atuni. Saat kita membaca atuni. Atau saat kita membaca nuhiha. Nuhiha. Itulah 6 harakat. 2, 2, 2. Nah, maka ukurlah panjang mad lazim itu dalam membacanya dengan 3 alif. Maksudnya 1 alif itu diilustrasikan oleh ulama kita dengan 2 harakat. Maka kalau 3 alif jadi 6 harakat. Lanjut. Kaza 'ala al-'arid faltaltazima la siyama fi tulin lina mukhtama. Begitu pula pada mad 'arid lisukun. Maka disiplinlah atau konsistenlah faltaltazima la siyama fi tuli linan mukhtama. Terlebih lagi dalam hal panjangnya bacaan lin pada kata waladdallin. Lin di sini maksudnya bukan mad lin ya, tapi pada kata lin ya di surat Al-Fatihah di akhir ayat. Harus panjangnya juga 6 harakat. Perhatikan mad aridnya. Waladdo 6 harakat. Lin juga 6 harakat. Kalau kita dari awal membaca 6 harakat. Gitu ya. Nggak boleh yang lain. Misal kita baca 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 nih semuanya. Tapi pada saat akhir ayat. Waladhdallin. Nah ini nggak boleh. Harus konsisten 6. Lanjut. Bait yang ke-17. وَتَمَّ نَظْمِي لَكُمُ الْمُوَضَّحَ بِحَمْدِهِ رَافِعِ كُلِّ الصَّالِحَةِ. Dan dengan demikian, tamma nazmi, telah sempurna atau telah selesai nazamku ini. Lakumul muwaddahah, yang dimudahkan. Ya, maksudnya yang telah dimudahkan untuk menyelesaikannya. Bihamdihi rafi'i kulli salihah. Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menerima semua amal salih. Rafi'i kulli salih. Yang kalau kita beramal itu kan amal kita diangkat. Nah maksudnya Allah menerima amal saleh gitu. Kalau kita ikhlas karena Allah. A'ama atal balada Syekhul Azhari abiyatuhu fi tis'ati wa asyari. Nazam ini dibuat pada tahun Syekh Al-Azhar. Nah di sini ada catatan kaki. Maksudnya adalah di sini Syekh Profesor Dr. Ahmad Thayyib pada tahun 2016. Jadi nazam ini diselesaikan pada tahun 2016 pas bertepatan dengan kedatangan pertama kali Profesor Dr. Ahmad Thayyib merupakan Syekhul Azhar ya. Abiyatuhu fi tis'ati wa asyari, yang jumlah baitnya berjumlah 19 bait. Naam. Wa afdalus salati wassalami ala nabiyyi sayyidil anami. Dan akhirnya ya salawat serta salam yang paling utama ya atau ucapan yang utama maksudnya salawat dan salam semoga tercurahkan ala nabiyyi kepada nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Sayyidil Anam, pemimpin semua manusia. Alhamdulillah, Asatidzah rahimakumullah, berakhirnya penjelasan kita ini di dalam nazam Al-Muwaddaha fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Maka yang perlu kami sampaikan, yang pertama, kami mengutamakan untuk dihafalkan nazam ini agar menjadi koreksi bersama. Yang kedua, kami sampaikan kita nggak akan sempurna teori ini kecuali dengan kita praktek kepada guru. Lalu yang ketiga, jangan lupa kita doakan guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi karya-karya mereka, dan kita juga mendoakan siapapun yang telah mengajarkan kita Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan di pertemuan daurah kita kali ini. Insya Allah nanti akan ada rekaman. Lalu yang berikutnya, setiap peserta jangan keluar grup dulu karena akan ada pembagian sertifikat. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengadakan daurah yang lain yang bisa memberikan manfaat buat kita dan bisa kita ajarkan kepada anak didik kita selanjutnya, atau paling tidak bermanfaat untuk diri kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin diskusi atau tanya jawab, bisa kita sharing di grup agar kami jawab, terutama seputar seputar Al-Fatihah atau materi kita. Nanti lewat grup insya Allah, karena khawatir waktu dan mungkin sebagian kita sudah masuk waktu sholat. Naam, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ahlan Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ustaz Iqbal, ahlan. Bukan Ustaz Ana Ahlan, dokter umum ahlan. aja Ustaz. Masya Allah, ahlan. Ya, Ustaz, mau nanya Ustaz, kalau bait syairnya itu Ustaz harus hafal sekali duduk semua atau boleh nyicil Ustaz? Sangat-sangat boleh dicicil. Oh, boleh Ustaz ya. Bapak Iqbal, na'am. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagi yang nggak mampu menghafal, sangat sekali duduk boleh dicicil. Hatta satu bait nggak masalah ya. Insya Allah. Baik, mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ala ilmihi. Nafa'ana Allah bi'ulumik insyaallah. Amin ajma'in ya Rabb.